Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Masih dari India, hari ini kita menuju Mumbai untuk sebuah kasus yang menggemparkan India dan dunia di tahun 2013. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku mau kasih tahu bahwa untuk nama-nama serta foto korban merupakan nama samaran dan foto ilustrasi dari video dokumenter. Karena di artikelnya memang tidak ada foto-foto tersebut. Dan untuk nama serta foto pelaku sendiri merupakan nama dan foto asli. Enggak pakai lama? Watch. Kisah ini bermula dari seorang wartawan foto berusia 22 tahun bernama Sita yang magang di majalah berbahasa Inggris di Mumbai yang ditugaskan untuk mengambil sebuah proyek berkaitan dengan tempat-tempat lama dan kosong di daerah Mumbai. Untuk menjalankan tugas bersama rekan prianya bernama Anurag, mereka berencana mendatangi gedung-gedung terbengkalai di Kompleks Sakti Mills. Pada tanggal 22 Agustus 2013, mereka berangkat dari kantor dengan menggunakan kereta dan turun di stasiun Mahalaxmi sekitar jam 5 sore. Dalam perjalanan, mereka menanyakan arah pada dua orang pemuda setempat bernama Vijay dan Salim yang bersedia mengantar mereka menuju ke Sakti Mill. Sesampainya di lokasi, dengan menggunakan kamera dan ponsel, mereka mulai memotret pemandangan gedung-gedung yang telah usang. Tidak lama kemudian, Vijay dan Salim serta seorang teman lainnya bernama Bengali mendatangi mereka untuk menyampaikan jika ketua mereka ingin berbicara dengan keduanya. Sita dan Anurag yang sedang bekerja menawarkan untuk berbicara lewat telepon saja untuk menghemat waktu. Namun mereka menolak serta menyeret mereka dengan paksa. Saat itu Sita yang mulai merasa aneh berusaha menghubungi kantor namun tidak ada jawaban. Hingga mereka terus berjalan dan terseret jauh ke dalam kompleks pabrik. Ketika kantor kembali menghubungi dan meminta mereka untuk meninggalkan lokasi tersebut, tentunya sudah terlambat bagi mereka karena ketiga pemuda itu berhasil membawanya ke sebuah pabrik kosong dan gelap. Di sana, mereka mulai menampakkan niat buruk kepada dua wartawan tersebut. Bahkan salah seorang pria dengan bangganya mengatakan jika sebelumnya dia telah membunuh seorang pria di tempat sekarang mereka sedang berada. Selang beberapa saat, dua orang pemuda bernama Siraj dan Chan yang merupakan teman ketiga pemuda itu datang menyusul mereka. Sita dan Anurag mulai berusaha melarikan diri, tapi tiba-tiba mereka memukul Anurag dan mengikatnya dengan ikat pinggang. Sita yang panik melihat serangan itu memohon kepada mereka untuk melepaskan temannya dan menawarkan mereka untuk mengambil kamera mahalnya asalkan tidak menyakiti mereka. Tetapi hal itu tidak merubah apapun. Kelima pemuda itu justru menarik Sita dan dibawa ke sudut kompleks. Sementara Anurag dikurung di tempat lain. Dalam masa-masa itu, Ibu Sita tiba-tiba menelpon untuk menanyakan di mana keberadaannya. Namun, Sita tidak bisa berkata apa-apa karena pemuda-pemuda itu mengancam serta menodongkan pecahan botol ke lehernya. Tidak lama kemudian, ibunya kembali menelpon untuk memastikan keadaan putrinya. Tetapi, telepon tersebut tiba-tiba dimatikan oleh salah satu pemuda. Sita yang di bawah ancaman pecahan botol diperkaos secara bergantian dan difoto berulang kali. Walaupun mereka tidak membunuhnya, tetapi mereka mengancam akan menyebarkan foto-foto polos yang mereka ambil jika Sita melaporkan pada polisi. Mereka pun membawa Sita kembali menemui Anurag dan sebelum kabur, mereka menyuruh Sita untuk melepaskan ikatan Anurag. Pada jam 7.15 malam, setelah mereka berhasil melarikan diri dari Sakti Mills, mereka menghubungi atasan di kantor untuk melaporkan kejadian serta memintanya menyusul ke rumah sakit tempat di mana Sita mendapatkan visum dan perawatan. Sita yang mengalami banyak pendarahan berhasil diselamatkan.
Polisi yang mendapatkan laporan segera membentuk sebanyak 20 tim yang berasal dari 12 unit kejahatan dari 16 kantor polisi. Mereka berhasil menangkap kelima pelaku dalam kurun waktu 65 jam. Pada tanggal 23 Agustus, Asfak adalah orang pertama yang ditangkap di kediamannya di daerah Kumuh Dobigat. Dia dan neneknya bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Pelaku berikutnya bernama Vijay Fadav yang ditangkap dini hari di sebuah klub video di Madanpura. Vijay selama ini tinggal bersama orang tuanya dan 4 saudaranya di daerah Virar. Dia sebelumnya juga pernah tertangkap di tahun 2011 atas kasus pembobolan rumah. Di hari yang sama, pelaku ketiga bernama Siraj Rehman ditangkap di persembunyiannya di daerah Govandi setelah polisi mendapatkan informasi dari Vijay. Dia bekerja serabutan dari toko ke toko. 3 hari kemudian, polisi mendapatkan laporan dari salah seorang kerabat pasien di rumah sakit Nair yang mengenali sketsa wajah Kasim Bengali. Dia ditangkap di rumahnya saat akan kabur. Pelaku terakhir sekaligus otak dari kejahatan tersebut bernama Salim Ansari ditangkap di perbatasan Delhi, Haryana saat sedang mencoba kabur ke Nepal. Dia berhasil ditemukan setelah dilacak melalui lokasi ponsel. Saat itu, sebelum menyeberang ke Nepal, Salim menyempatkan diri untuk jalan-jalan di daerah Govandi tanpa menyadari jika telah diintai oleh polisi. Pada tanggal 26 Agustus 2013, ketika keadaan Sita mulai membaik, dia memberikan kesaksian pada polisi dan meminta mereka untuk menghukum pelaku seberat-beratnya agar tidak ada lagi wanita lain mengalami kejadian yang sama. Sita mengatakan bahwa kejadian yang menimpanya bukanlah akhir dari dunia. Namun dia akan terus berjuang untuk melawan pelaku di jalur hukum. Dalam pemeriksaan, terkuak fakta lainnya bahwa kejahatan ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Di tanggal 31 Juli 2013, pelaku yang sama juga memperkaos seorang operator telepon bernama Anjani saat dia dan pacarnya sedang berada di kompleks Sakti Hills. Mereka melakukan hal yang sama seperti pada Sita dan Anurag. Dalam kasus ini, 3 pelaku yang sama bernama Vijay Yadav, Kasim Bengali, dan Salim Ansari adalah pelaku yang sama pada kasus Sita. Namun 1 pelaku lainnya bernama Asfak Sheikh dan 1 pelaku terakhir merupakan anak di bawah umur yang identitasnya dirahasiakan. Setelah kejadian itu, Anjani mengalami trauma fisik dan mental yang membuatnya takut untuk melapor pada keluarga atau polisi. Namun setelah pemberitaan kasus Sita dan ketika pelaku telah ditangkap, dia pun memberanikan diri untuk melaporkannya. Dalam persidangan yang diliput oleh media ini, pelaku menjalani 2 persidangan berbeda atas kasus Sita dan Anjani. Persidangan kasus Sita dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2013 dan untuk Anjani dilakukan pada tanggal 30 Oktober. Saat Anjani berada di ruangan sidang dan harus kembali berhadapan dengan pelaku, dia kembali mengalami trauma. Gadis itu menangis gemetaran hingga hakim meminta jaksa untuk membuat sekat di antara mereka. Jaksa bahkan turun tangan untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa Anjani adalah perempuan pemberani dan akan memberikan pernyataannya. Setelah proses pengadilan yang panjang, pada tanggal 21 Maret 2014, untuk kasus Anjani, 4 pelaku divonis hukuman penjara seumur hidup dan 1 pelaku di bawah umur disidangkan secara terpisah dan dikirim ke penjara remaja. Untuk kasus Sita, pada 4 April 2014, 3 pelaku yaitu Vijay, Kasim dan Salim divonis dengan hukuman mati, sementara Siraj dan Chan divonis hukuman penjara seumur hidup. Untuk pertama kalinya, pengadilan di India menjatuhkan vonis hukuman mati. Hal ini menarik banyak perhatian dari media dan pengamat hukum.
Hakim mengatakan bahwa mereka melakukan tindakan tersebut atas dasar kejahatan yang telah direncanakan yang menyebabkan trauma seumur hidup pada korban dan pelaku tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Dia juga menegaskan vonis tersebut bertujuan untuk memberi efek jera pada pelaku yang memperkaos secara berkelompok, serta untuk menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dipermainkan. Sang hakim juga merasa respek pada Sita yang berani melaporkan kejadian itu hingga pelaku dapat dihukum. Namun entah apa yang terjadi, pada tanggal 25 November 2021, India dan dunia dikejutkan oleh putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Bombay yang mengganti hukuman mati pada 3 pelaku menjadi hukuman seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Hakim yang mengganti keputusan ini mengatakan bahwa kematian akan mengakhiri konsep pertobatan. Pelaku akan dibiarkan hidup untuk menyesali kejahatannya. Walaupun mereka tidak pantas untuk kembali ke masyarakat, tetapi mereka berhak untuk melakukan pertobatan, dan mereka tidak akan pernah kembali ke masyarakat karena sulit untuk menjamin kejadian itu tidak akan pernah terulang lagi. Keputusan tersebut menimbulkan banyak reaksi dari keluarga korban. Mereka mengatakan tidak ada hukuman yang lebih berat dari hukuman mati, dan mereka merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Hingga saat ini, keluarga korban tidak mendapatkan perlakuan baik dari kerabat serta masyarakat. Selain dihina, mereka juga dikucilkan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.